Nah, di hari itu tidak seperti biasanya, dia tidak terlihat sama sekali di sekitar rumahnya. Sampai malam hari ternyata pencarian tersebut belum membuahkan hasil. Padahal area pencarian sudah diperluas tapi belum juga ada hasilnya. Halo semuanya, bulan Januari kemarin kita sudah dihebohkan dengan dua kasus yang sangat mengerikan. Kasus pertama adalah kasus carok massal yang terjadi di Bangkalan yang sudah kita bahas kemarin. Dan kasus kedua adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Boltim, Sulawesi Utara. Yang mana pelaku dari pembunuhan itu tidak lain adalah tante dari korban sendiri. Hal itu jadi membuat aku berpikir sepertinya hampir tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Bayangin aja, korban kan masih berusia 8 tahun. Pastinya anak sekecil itu masih punya banyak keinginan dan ambisi yang seharusnya bisa dia capai. Tapi hal itu harus dikandaskan oleh seseorang yang bahkan orang tersebut adalah orang terdekat dari korban. Lalu bagaimana sih kronologinya? Dan apa sebenarnya motif dari pelaku sampai harus setega itu kepada keponakannya sendiri? Mari kita bahas bersama di Tragedi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau mengucapkan turut berduka cita atas apa yang harus dialami oleh Tilfa Az-Zahra Moko Ago. Semoga keluarga diberi ketabahan dan korban bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung masuk ke kronologi. Tilfa Az-Zahra Moko Ago, seorang gadis manis yang berusia 8 tahun asal Bolaang, Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara. Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 kemarin, seperti biasa, Tilfa pergi ke sekolah dan seharusnya dia pulang sekitar jam 11 siang. Nah, di hari itu tidak seperti biasanya, dia tidak terlihat sama sekali di sekitar rumahnya. Padahal pada saat itu seharusnya dia sudah pulang dan biasanya dia bermain di sekitar rumahnya. Setelah beberapa waktu, kedua orang tua Tilfa pun merasa ada yang gak beres nih, karena anaknya tidak kelihatan sama sekali. Merasa ada yang aneh dan khawatir karena tidak melihat anaknya, kedua orang tua Tilfa pun mulai melakukan pencarian pada jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Selama melakukan pencarian ini, kedua orang tua Tilfa dibantu oleh keluarga dan warga sekitar. Bahkan ayah dari Tilfa juga sudah mulai menyebarkan selebaran. Selain itu, keluarga Tilfa yang lainnya seperti om dan tantenya juga sudah post di media sosial Facebook tentang hilangnya Tilfa. Salah satunya adalah postingan yang dibuat oleh tantenya Tilfa ini. Sampai malam hari ternyata pencarian tersebut belum membuahkan hasil. Padahal area pencarian sudah diperluas tapi belum juga ada hasilnya. Sampai akhirnya pada jam setengah 8 malam waktu Indonesia Tengah di perkebunan kelapa yang letaknya sekitar 300 meter dari pemukiman warga di Desa Tutuyan 3, Tilfa pun ditemukan. Tapi dia ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Menurut Amrin Palutungan, koordinator tim koordinasi cepat BPBD Boltim, Tilfa ditemukan dalam keadaan kepala yang sudah terpisah dengan tubuhnya. Jasad Tilfa ditemukan di dalam got atau parit dengan keadaan sudah ditutupi daun-daunan seperti halnya daun kelapa. Dia ditemukan oleh salah satu warga bernama Unge yang saat itu terlibat dalam pencarian tersebut. Dan ketika daun yang menutupi jasad Tilfa dibuka, tidak bisa dibayangkan seperti apa hancurnya perasaan kedua orang Tilfa melihat kondisi anaknya pada saat itu. Setelah penemuan tersebut, jasad Tilfa pun dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Dan kedua orang tua Tilfa sadar kalau perhiasan yang dipakai oleh anaknya raib. Tepatnya, yang hilang adalah kalung dan gelang emas yang sebelumnya dikenakan oleh Tilfa. Nah, karena Tilfa kehilangan perhiasan tersebut, maka pihak kepolisian langsung berasumsi kalau ini adalah sebuah perampokan yang akhirnya menjadi sebuah pembunuhan. Jadi, si pelaku mengincar perhiasan yang sebelumnya dipakai oleh Tilfa. Dan itu semua bisa menjadi sebuah petunjuk yang sangat penting untuk menetapkan siapa yang menjadi pelakunya. Berbekal petunjuk tersebut, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan mencari siapa kira-kira orang yang memiliki perhiasannya Tilfa. Nah, bodohnya si pelaku tidak menyimpan perhiasan yang dia ambil itu untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum akhirnya dijual. Jadi, setelah melakukan perampokan kepada seorang anak yang masih berusia 8 tahun tersebut, dia langsung menjual perhiasannya itu, lalu uang hasil dari penjualan itu dia belikan sebuah HP. Yap,
handphone. Hanya untuk sebuah HP baru, dia sampai rela merampok dan menghabisi seorang anak kecil. Hal itu terungkap ketika pelaku menjual perhiasan hasil rampokannya itu ke sebuah toko emas yang ada di Jalan Trans Tutuyan. Hal yang membuat penyelidikan semakin berjalan lancar. Ternyata toko emas tersebut memiliki CCTV. Jadi siapapun yang melakukan transaksi di toko emas tersebut, semuanya terekam jelas oleh CCTV yang ada di toko itu. Termasuk ketika pelaku membawa dan menjual perhiasannya Tilva. Dan dari situlah akhirnya diketahui siapa yang menjual perhiasannya Tilva dan juga pelaku dari pembunuhan tersebut. Orang itu tidak lain adalah tante dari Tilva sendiri. Yap, tante Tilva. Kalian tidak salah dengar. Salah satu orang yang bahkan ikut dalam pencarian dan bahkan ikut memposting berita hilangnya sang keponakan, ternyata dialah sang pelaku. Jadi, pada waktu dia membantu melakukan pencarian Tilva, itu semua hanya merupakan akting belaka. Karena dia sendirilah yang menjadi pelakunya. Menurut hasil penyidikan, motif dari pelaku adalah ingin menguasai perhiasan yang dipakai oleh Tilva dengan cara melakukan hal kejam tersebut. Menurut berita yang aku baca, Aning, tante korban, sudah merencanakan perampokan tersebut hingga akhirnya dia pun melakukannya pada tanggal 18 Januari kemarin. Pada waktu itu, korban diketahui sedang berada di rumah neneknya. Melihat adanya sebuah kesempatan, pelaku pun berpura-pura mengajak korban untuk mengambil sayur di kebunnya. Pelaku pun mengajak korban untuk ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil sebuah pisau. Setelah pelaku mengambil pisau, korban pun diajak untuk berangkat ke kebunnya. Di tengah jalan, korban bahkan sempat mengeluh capek kemudian digendong oleh pelaku. Setelah sampai di lokasi, korban pun langsung didorong hingga jatuh tengkurap dan pelaku langsung menindih korban sehingga korban tidak bisa bergerak dengan bebas. Setelah itu, pelaku langsung melakukan aksinya. Menurut beberapa sumber, Aning selaku pelaku melancarkan aksinya hanya menggunakan sebuah pisau. Yap, dia leher gadis kecil itu sampai kepalanya terlepas hanya menggunakan sebuah pisau yang sudah dimodifikasi. Gak kebayang bagaimana rasanya tuh. Dia bilang dia melakukan itu karena ketika melancarkan aksinya, korban berteriak hingga akhirnya dia menghabisi Tilva sebelum akhirnya dimut. Menurut Aning, ketika konferensi pers, Tilva bahkan sempat memanggil bunda untuk meminta tolong. Jadi, korban masih sempat berteriak memanggil bundanya. Dia memanggil ibunya. Tapi Aning sama sekali tidak menghiraukannya, karena kemungkinan dia sudah kehilangan hati nuraninya. Setelah melakukan hal mengerikan tersebut, diberitakan dia langsung pulang, lalu mandi, dan sholat. Dan kalian tahu setelah sholat dia berdoa apa? Menurut sebuah sumber, dia berdoa supaya apa yang dia lakukan tidak ada yang mengetahui. Setelah itu, dia mengajak anaknya untuk menjual perhiasan Tilva di toko emas yang tadi sudah aku sampaikan. Perhiasan tersebut terjual dengan harga Rp3.670.000. Menurut Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budi SIK, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli cincin emas, kebutuhan anaknya seperti susu dan pampers, lalu membeli sebuah HP. Setelah membeli semua itu, dia pun pulang dan menunggu suaminya, lalu memberikan HP dan sisa uangnya tersebut kepada suaminya. Hal ini sebenarnya membuat aku sampai bertanya-tanya, kok bisa sih? Kok kepikiran sih melakukan hal seperti itu kepada anak kecil? Bahkan anak kecil tersebut adalah keponakannya sendiri, dan bisa dibilang kalau itu adalah anaknya sendiri. Dan yang membuat aku lebih gak habis pikir lagi nih, setelah dia melakukan hal keji tersebut, bisa-bisanya dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Dia berpura-pura ikut mencari keponakannya, sampai dia ikut posting di Facebook menggunakan HP baru yang dia beli dari hasil perampokan tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, pada waktu Bupati Boltim Sahrul Mamonto datang berkunjung ke rumah korban, pelaku sempat ditanya-tanyai oleh Bupati ini. Dan kalian pasti tahu apa yang dilakukan oleh pelaku. Yap, dia masih berakting seakan-akan tidak melakukan apapun. Tapi pada waktu itu, Sahrul merasa ada yang janggal dari Ani. Dia seperti mencium bau anyir. Selain itu, gerak-gerik dan mimik wajahnya serta gelagatnya Aning saat berbicara terasa sangat aneh. Begitu penuturan dari Bupati Boltim itu yang akhirnya dia pun merasa curiga terhadap sikapnya Aning. Sampai akhirnya Aning berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Saat ditanyai oleh polisi, dia mengaku hilaf melakukan semua itu dan menyesal telah melakukan hal tersebut kepada keponakannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terjadi dan Aning harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Pada awalnya, suami dari pelaku sempat dicurigai terlibat dalam perampokan ini. Tetapi setelah penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, serta didukung oleh kesaksian pelaku,
Suami dari Aning hanya ditetapkan sebagai saksi dari kejadian tersebut. Menurut penuturan dari kepolisian Resort Baltim, ternyata Aning ini memang suka berperilaku hedon. Jadi dia suka hidup bermewah-mewahan. Dan demi hal itu, dia sampai setega itu kepada keponakannya. Bahkan menurut tetangganya, Aning memang dikenal suka mengambil barang-barang milik orang lain untuk kebutuhan hidupnya yang hedon itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah melakukan rekonstruksi pada tanggal 2 Februari kemarin, Aning pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan minimal 12 tahun penjara. Karena ini termasuk pembunuhan berencana. Karena memang kejadian ini sudah direncanakan dengan matang oleh pelaku. Pada saat rekonstruksi berlangsung, hampir semua orang yang melihat rekonstruksi tersebut menangis dan menjerit menyaksikan kekejaman Aning kepada keponakannya. Karena ya memang kejam banget. Ada loh seorang tante yang dengan sadar membunuh keponakannya hanya demi perhiasan yang pada akhirnya dia buat untuk membeli HP. Jadi seakan-akan lebih penting sebuah HP daripada nyawa keponakannya sendiri. Benar-benar di luar nalar, tidak habis pikir, kok bisa-bisanya ada seseorang seperti itu. Dan menurut berita yang aku baca nih, si Aning ini melakukan hal tersebut karena terinspirasi dari film-film yang bergenre psikopat. Jadi bisa dibilang kalau Aning juga seorang psikopat. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan semoga Tilva tenang di alam sana. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Oke, sekian pembahasan dari kasus yang sangat menyayat hati ini. Kita harus memberikan apresiasi kepada pihak yang berwajib karena sudah cepat dan tanggap mengungkap kejadian ini. Kalau ada yang kurang dari pembahasan tadi, silahkan dilengkapi di kolom komentar. Oke, sekian dari aku, Huda di sini dan sampai jumpa.